Dara Tidur Hikmayati dengan NIM D1A021119, yang dimana di video kali ini saya akan menjawab sedikit pertanyaan dari teman saya, yang dimana pertanyaannya itu bersangkutan dengan sengketa tata usaha negara. Jadi saya sebagai mahasiswa hukum akan menjawab pertanyaannya. Semoga jawaban saya ini bisa membantu menjawab penasarannya ya. Nah, jadi gimana, apa pertanyaannya? Mengapa dalam sengketa tata usaha negara hakim lebih ditekankan melakukan pemeriksaan pada segi rematik dan menghindari pemeriksaan dari segi dolmatiknya? Semoga jawaban saya ini bisa membantu ya. Amin. Jadi yang dimana pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara itu hanya terbatas pada segi rematik atau dari segi yuridis keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Hakim itu dilarang menguji dari segi kebijaksanaan atau dolmatik, meskipun hakim tidak sependapat dengan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang bersangkutan. Jadi hakim itu hanya boleh menguji apakah keputusan itu bertentangan atau tidak dengan hukum gitu. Artinya hakim hanya menilai keputusan dari segi sah atau tidaknya, bukan dari layak atau tidaknya suatu keputusan itu dikeluarkan gitu. Gimana? Ya, jelas. Sangat jelas ya. Jelas. Terus Dia mau tanya yang kedua. Apakah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menganut sengketa inter atau sengketa ekstern? jadi yang dimana sengketa intern itu kan menyangkut persoalan kewenangan pejabat tata usaha negara yang disengketakan dalam satu departemen atau kewenangan satu departemen terhadap departemen lainnya, yang disebabkan tumpang tindihnya kewenangan sehingga menimbulkan kekaburan kewenangan. Terus sengketa ini tuh juga disebut dengan sengketa hukum antar wewenang. Lalu yang dimana sengketa ekstern adalah sengketa antara administrasi negara dengan rakyat, yang dimana perkara administrasi negara itu yang menimbul sengketa antara administrasi negara dengan rakyat sebagai subjek yang berperkara, ditimbulkan oleh unsur peradilan administrasi murni yang mensyaratkan adanya minimal dua pihak dan sekurang-kurangnya salah satu pihak harus administrasi negara, yang mencangkup administrasi negara di tingkat daerah maupun administrasi negara pusat yang ada di daerah. Jadi dengan demikian bisa kita bilang ya kalau Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara itu menganut sengketa ekstern, yang dimana dalam pasal 1 terus angka 10 dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tuh udah dijelasin bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu di angka 11-nya juga dijelasin tuh kalau gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Lalu di undang-undang ini juga dijelaskan dalam poin 12, siapa sih yang menjadi objek tergugat dalam sengketa tata usaha negara. Menjadi objek tergugat itu adalah pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Udah jelas? Ya, jadi jelas. alhamdulillah ya, jawaban saya bisa mengisi kepenasaran mereka gitu. Jadi sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.